Oke guys, halo semuanya. Balik lagi bersama gua Arsi di BTS Business Talk Shannon. Nah, teman-teman semua, hari ini kita ada di BTS yang dengan segmen spesial, teman-teman semua. Jadi hari ini kita di BTS dengan segmen CEO Talks. Jadi teman-teman semua, gua nggak sendiri hari ini. Gue ditemenin oleh orang yang luar biasa, teman-teman semua, bintang tamu spesial. Jadi bintang tamu kita hari ini seorang founder dari kasir.id dan dia juga pebisnis yang memiliki banyak sekali coffee shop. Wede. Jadi teman-teman semua nggak perlu berlama-lama, langsung gue panggilkan, ini dia Mas Rahmat Anggara. Halo. Halo Mas Angga, apa kabar nih Mas? Sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Iya. Jadi tadi perjalanan lancar di sini Mas ya? Lumayan. Udah mulai macet tapi. Udah mulai macet ya? Iya. Iya, pandemi sekarang udah nggak ngimpact lagi nih Mas ya kan. Iya. Dulu sepi, sekarang udah rame ya Mas ya. Udah Udah kembali. mulai rame sih orang. Iya, udah Ya habis vaksin itu ya. Jadi mulai pada keluar lagi. udah kembali rame lagi lah Mas ya. Oke, Mas Angga. Jadi Mas Angga ini seperti di profilnya guys. Jadi dia CEO dari kasir.id nih. CMO sebenarnya. CMO dari kasir.id nih teman-teman semua. Nah Mas, boleh nggak Mas kita kulik dulu nih latar belakang Mas Angga kayak gimana nih Mas, latar belakangnya nih? Oke, mungkin sambil kenalan ya berarti ya. Boleh. Ya, saya lahir tahun 87 bulan Agustus. Awalnya memang awal tuh kerja sih gitu. Jadi awal kuliah terakhir di Indonesia Banking School namanya. Indonesia Banking School. Terus lulus mulai kerja dulu di bank Mutiara namanya. Bank Mutiara kayaknya pernah denger deh. Dulunya Bank Senturi. Iya. Sekarang tuh jadi Citras Bank. Iya, Citras Bank. Nah mereka di situ cuma sebentar, cuma 6 bulan gitu. Karena di bank regulasinya cukup ini kan, kayak Ketat kita lah, Mas. baju Strict aja nggak boleh digulung tuh, dimarahin sama bos. Aduh ribet deh. Diatur banget lah Mas. Diatur banget. Maksudnya bukan saya banget lah. Gitu. Akhirnya saya coba setelah 6 bulan, coba lagi ke beberapa tempat, ke research company. Terus waktu tahun 2010 tuh mulai di oil and gas. Jadi di drilling, pengeboran, itu sampai cukup lama lah, ada 4 tahun gitu. Jadi sempet ke dunia teknik juga nih berarti Mas? Di situ di finance sama tech sih, tapi industrinya memang ya. Oil and gas. Karena waktu itu cukup bagus kan oil and gas ya. Ya potensinya memang kayak oke lah saat itu ya mungkin. Energi lagi oke banget. Terakhir tuh di Pertamina Drilling Service, itu pengeborannya Pertamina gitulah. Nah lalu udah tahun 2015 ketemu sama partner namanya Novan, Michael. Terus kita sepakat bareng bikin kasir nih gitu, karena kita lihat ya nanti sambil cerita lah. Intinya kasir ini tuh punya visi buat ngebantuin UMKM di seluruh Indonesia. Jadi gitu, kurang lebih. Profil Mas Angga ini udah melalang buana nih Mati Mas ya. Iya. Dari sana sini semua bidang industri udah pernah dikerjain sampai akhirnya pitching lah sama teman-teman berarti Mas ya. Pitching tentang yang kasir ini. Dan betul. Sekarang kalau boleh tahu nih Mas, kasir ini terbentuknya karena apa sih? Oke. Latar belakang terbentuknya kasir ini. Lumayan panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Seru banget nih. Jadi intinya gini, Indonesia ini 90% ya bukan 90% unit bisnis di Indonesia itu 95 lah, malah 95 sampai 87% itu adalah usaha mikro gitu. Lalu sisanya usaha kecil, usaha besar proporsinya lebih kecil lagi gitu, lebih sedikit gitu. Nah, usaha UMKM ini punya kontribusi 60% terhadap GDP Indonesia. Lumayan ya. Gede banget gitu. Jadi dia majority dia yang UMKM ini ngebantuin ekonomi Indonesia. Lalu penyerapan tenaga kerja itu 97,8% Indonesia gitu. Gede berarti Mas. Gede banget. Nah, tapi waktu kita lihat datanya 10 tahun terakhir tuh sebenarnya volume transaksi mereka tuh semakin menurun gitu per UMKM-nya gitu. Jadi kita lihat nih karena apa? Karena mungkin kalau sekarang kita lihat ada warung, kita ambil contoh warung kelontong gitu ya. Boleh. Warung kelontong atau warung makan yang kecil. Nah, jarak dari sini ke warung makan mungkin 100 meter gitu. Jarak 300 meter ada toko modern yang lebih
bagus, pakai AC, barangnya lebih lengkap, Lebih terang. lebih terang. Kita bayarnya bisa pakai apa aja, nggak harus cash gitu, bisa pakai online payment Ya, gitu. debit Nah, card segala macam ya. gitu. Kita akan cenderung lebih ke sana gitu. Nah, setelah itu ya itu yang menyebabkan mereka sebenarnya agak menurun tuh transaksinya, karena tendensi orang akan lebih ke tempat yang lebih nyaman, lebih Betul. enak. Nah, tapi ternyata sebenarnya kayak UMKM warung makan gitu, ada di dekat kantornya kasir itu ada warung Indomie. Hmm. Waktu kita ngobrol nanya di pinggir jalan gitu kan di Antasari, ketanya penghasilannya berapa sebulan. Oh, sebulannya bersih sekitar 50 juta. Bersih tuh. Warung makan Indomie kecil. Tempatnya mungkin ya nggak jauh-jauh dari segini lah gitu. 50 juta sebulan ya. 50 juta. Terus Wah. pas kita tanya, nggak bikin cabang, nggak dikembangin tokonya, nggak dirapihin atau apa gitu. Hmm. Ya pinjem apa atau minta pembiayaan atau pinjaman ke bank, Cari investor, gitu. kalau Cari nggak. investor buat. Oh enggak, kita nggak pernah di approve sama bank gitu. Jadi terus di situ kita lihat kayaknya memang isu di UMKM tuh semua itu sebenarnya mereka tidak mendapatkan trust dari pemberi modal gitu, atau pemberi pinjaman gitu. Hmm. Karena apa? Karena si UMKM kalau let's say tadi 50 juta, pas kita minta transaksinya Laporannya. mana? Iya. Oh, di kertas rokok. Udah dibuang kertas rokoknya gitu. Kardus kadang ya. Iya, orang di kardus wah kira-kira segini deh gitu. Betul. Nah, itulah yang membuat trust orang atau pemberi modal itu jadi nggak ada ke mereka. Soalnya mereka gitu-gitu aja tuh, nggak bisa berkembang lebih baik gitu. Jadi, nah setelah kita telusurin karena isunya di situ, makanya kita kasir ini dibuat mulai kita coba membantu UMKM untuk mencatat lebih mudah. Gitu. Oh. Jadi kasir gitu. itu sebenarnya mesin kasir lah gitu, karena orang lebih persepsinya lebih gampang dengan Betul. kasir gitu, namanya kasir. Nah, Jadi lebih kayak merapikan administrasi lah maksudnya, Bener. sekaligus membantu mereka dalam transaksi gitu ya. intinya memvalidasi transaksi mereka, memvalidasi transaksi yang terjadi di UMKM itu. Oke. Dan harapan transaksi itu lebih rapi, kalau dia mengajukan ke pemberi modal, trustnya lebih ada kan, lebih kebangun lah. Gitu sih. Jadi memang panjang ya berarti ya jalannya bikin kasir ini, maksudnya milestone-nya, Betul. sejarahnya sendiri, latar belakang ya. Nah, tadi kan saya sedikit nangkep nih Mas, kayak misalnya Mas tadi bilang, jadi Mas bikin kasir ini dengan teman-teman Mas tadi, Yeah. akan nge-pitching kasir ini di latar belakangin oleh isu. Betul. Dimana isu ini kan bisa jadi bentuknya keresahan Yeah. masyarakat atau permasalahan sosial yang kita hadepin gitu ya kan. Jadi Mas kan ngangkat tadi masalahnya itu karena tidak terjadinya trust. Ketika Betul. sebuah UMKM mau berkembang jadi besar, Yes. mereka terbatas karena tidak rapinya lah, atau mungkin tidak bisa mendapatkan validasi yang pas untuk Betul. pengajuan mereka, ya kan Mas. Nah itu isu Mas ya, sampai Betul. akhirnya udah berdiri dan sekarang sustain ya Mas ya. Ya, Sekarang, insyaallah. alhamdulillah lah ya. Heeh. Jadi ya memang benar sih Mas, karena rata-rata Mas ya, bisnis yang berhasil kalau dari kacamata saya Mas, yang berhasil di dunia kita ya kan, itu berdiri karena isu yang memang gede yang mereka pecahkan, Benar, atau masalah yang mereka pecahkan itu memang masalah yang dominan kita alamin semua. Yes. Contohnya kayak Setuju. kita angkat Gojek nih Mas, tahu Hmm. Gojek ya kan? Gojek kan karena kita males tuh dia muncul ya kan, kayak gitu. Oke, nah tapi Mas, tapi kan setiap kita ngebentuk sebuah bisnis atau usaha atau kita berbisnis atau segala macem, ada struggle Mas. Nah struggle Mas sendiri apa tuh Mas waktu bikin kasir dengan teman-teman ini? Oh iya, struggle-nya ada sih. Jadi kasir tuh sampai udah sekitar 3-4 kali udah mau tutup gitu. Jadi udah sampai kita udah nggak ada uang nih gitu sama ke partner saya kan. Maksudnya kita udah ngobrol, kita udah nggak ada uang, udah nggak bisa dibiayain, ya udah minggu depan kita bilang ke tim tutup gitu. Tapi alhamdulillah ada investor tiba-tiba gitu. Terus sampai di 2017 itu saya sama partner berdua. Jadi saya tuh jual rumah waktu itu udah sampai 2 tahun nggak laku-laku, tapi akhirnya laku di tahun 2016 akhir. Terus partner saya juga, dia punya tanah dijual nggak laku-laku, barengan tuh bulan Desember 2016 laku gitu, November apa Desember gitu kita laku. Sudah kan kita pegang cash nih gitu. Nah Januari itu si investor yang baru mau masuk nggak bisa ngasih uang, dia bilang belum bisa nih kita karena ada urusan yang belum diberesin lah.
Jadi selama 3 bulan itu kita pakai uang rumah, uang tanah itu buat ngegaji orang-orang 3 Berarti bulan. thrive terus sih maksudnya. Iya gitu. Nah di 3 bulan itu udah bulan ketiga itu kita juga udah. Ini gue udah nggak ada lagi ya gitu. Kalau nggak ada ya udah tutup aja. gitu. Sampai Jadi, di tahap kayak gitu ya berarti ya. iya udah beberapa kali lah sampai investor yang terakhir juga kita gajian tanggal 25 pagi itu duit mereka belum masuk gitu. Jadi hampir nggak gajian tuh. Cuman 25 siang alhamdulillah habis itu masuk tuh gitu. Lagi lunch itu saya inget banget tuh lagi makan di warteg. Sejarah nih berarti. Iya, wow. Itu makanan wartegnya jadi enak banget. gitu. Nah itu struggle yang emang ini ya, maksudnya kita udah sering ngalamin struggle gitu. Jadi kami sama partner selalu kayak apa ya? Kita ngelihatnya kayak kurva J gitu, Mas. Kurva J itu gini ya. Kayak gini. Ini jangan kampanye. Ada bahaya nih Mas. Bahaya nih. Nah itu Kayak gimana kan tuh? kita mulai dari sini ya. Ah. Maksudnya kita mulai pas berjalan itu begini. Oh, gitu. kalau di kuadran flat dulu nih startnya. Ya flat lah segini gitu. Ah. Pas kita mau mencapai sesuatu yang lebih tinggi itu nggak kayak tangga, nggak cuma naik gini. Itu Turun bisa di bawah dulu. dulu. Di Iya. bawah tuh ngarepin investor masuk, ngarepin orang klien bayar, ngarepin apa gitu. Itu nggak ada sampai bawah sampai habis banget. Rebound tuh Baru tuh reboundnya lebih tinggi. Kalau biasanya. kuat ya Mas ya. Kalau kuat, Kalau kuat kayak- mau rebound. Kalau nggak kuat Iya. jatuh ya. biasanya tuh di sini tuh udah bergantung kan investor, klien apa. Pas di bawah udah nggak punya apa kan, terus akhirnya bergantungnya cuma sama Tuhan kan, sama Allah doang. Pas Duduk. udah ya udah pas udah bersandar sama Allah doang baru tuh dibalikin. Iya. Gitu. Dan itu kita ngalamin ya berkali-kali itu tadi gitu. Pas kita udah udah nggak ada apa-apa nih gue gitu, kelar ya gitu. Malah dibalikin ke tahap yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi betul. Jadi, semua struggling yang dilakuin itu emang harus gitu. Nggak ada orang Proses. yes, prosesnya emang harus dialamin. Harus Nggak dialamin. bisa enggak lah. Betul. Gitu. Geri sama Mas. Jadi tadi saya juga sampai kaget, klien juga kadang ada yang nggak bayar berarti. Ya ada aja. Pasti ada aja lah. Namanya bisnis ya Mas ya. Betul. Iya. Nah, jadi kalau yang saya tangkep Mas, berarti yang kasir nih startup lah yang mungkin berapa tahun umurnya sekarang udah Mas? Kalau Jalan- dari aplikasinya launching sih 2017. Berarti udah 2016-17 lah. Cuman kalau company-nya 2015. 6 tahun lah berarti Mas ya sekarang. Iya ya? udah 6 tahun. Masuk Cuma 6 kita di tahun. awal emang belum bikin apps waktu itu, kita software house gitu lah. Iya. Kita bikinin aplikasi buat orang. Kita Hmm. belum bikin produk sendiri. Tapi memang kayak gitu sih rata-rata perjalanan bisnis lah Mas ya. Namanya bisnis kan pasti kita mulai, kecuali kalau memang ini bisnis sudah ada gerbongnya gitu Mas. Iya. Tapi kalau kita mulai bisnis dengan kita yang dari nol semuanya, pasti Betul. kita masuk tahapan yang jatuh dulu tadi. Ya setuju sama Mas. Bener. Kayak Gojek aja ya kan, Gojek 2010 tuh Mas berdiri ya kan. Iya. Iya kan, Ya, kita itu tahu. Kita baru tahu 2016 ya kan, Iya. mulai boomingnya 2016 kayak gitu. Bener. Semoga Bener. mungkin di tahun ke depan kasir meledak nih. Mas. Amin. Amin ya Mas ya. Insyaallah. Meledak yang baik tapi ya. Amin. Berarti ada kewaspadaan ya berarti. Amin. Nah, jadi kita udah dengerin tadi teman-teman semuanya tentang latar belakang Mas Angga, kemudian kasir ya kan. Jadi memang berbisnis itu nggak mudah lah intinya Mas. Memang benar. secara mental, psikologi, apalagi ya badan kita, pikiran kita harus sehat semua lah, Betul. ya kan. Hmm. Terus harus tahu tempat kembali kemana. Iya, Iya. intinya bisnis nggak mudah. Kalau mudah semua orang jadi pengusaha. Dari pengusaha semua nggak ada yang kerja lagi. Ada yang kerja. Nah, Bener. kemudian menurut Mas nih, pandangan Mas terhadap nih anak muda ini kan sekarang nih banyak Mas ya. Anak Betul. muda ini Betul. mereka sekarang skeptis terhadap bisnis. Mereka bilang bisnis itu mudah, siapapun bisa berbisnis. Ya kan. Ya. Jadi akhirnya mereka coba bisnis, istilahnya kayak mereka nggak pakai baju keluar rumah gitu Mas, tanpa dilengkapi dengan bekal yang pas. Mencoba dunia bisnis gagal. Ya. Mereka keluar dari dunia bisnis, akhirnya menjelekkan bisnis lah, gitu kan. Akhirnya skeptis nih mereka terhadap bisnis Oh tadi. gitu, banyak itu. Banyak kayak gitu nih anak-anak muda sekarang. Jadi Iya. merasa, wah saya dibohongin ya sama kayak gini-gini gitu. Nah, pandangan Mas terhadap anak-anak muda yang mau memulai bisnis tanpa ada persiapan tuh kayak gimana Mas? Oke, sebenarnya mungkin agak berbeda ya. Ini kan pendapat orang-orang bisa beda. Opini masing-masing. Opini masing-masing gitu. Kalau saya ngelihatnya, kita kan pengen Indonesia jadi negara maju gitu. Betul. Kayak Singapura lah, nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, tapi proporsi pebisnis di Indonesia itu cuman kalau nggak salah tahun lalu tuh di 4% gitu. 4% dari total 100%. Dari total penduduk di Indonesia.
330 jutaan ya Mas. 330 juta Yes. itu cuma aja 4%-an yang mereka pebisnis gitu, pengusaha. Nah, di negara maju itu rata-rata kayak Singapura contohnya itu 7% gitu pebisnis yang yang ada di negara tersebut gitu. Jadi kalau kita boleh ngambil matematikanya, kalau kita bisa bikin 7% masyarakat melakukan bisnis, berarti Indonesia secara nggak langsung bisa jadi negara maju. Maju. Atau ekonominya jadi lebih baik lah. Betul. Istilahnya, gitu. Jadi, nah saya ngelihatnya sebenarnya kalau di masa saya dulu gitu, masa di zaman waktu kami baru mulai itu justru banyak banget halangan gitu ya. Maksudnya track record orang tua kan mungkin dulu kerja gitu, jarang banget lah orang tua pebisnis gitu kan. Pasti ngelihatnya wah kalau kerja udah aman nih, gitu. Kerja jadi PNS, jadi Betul. BUMN gitu. Heeh. Tenang hidupnya. Iya gitu kan, ngeliatnya ya tenang udah sampai pensiun udah aman gitu. Terus Betul. boleh nikah habis itu baru biasanya gitu kan. Gitu. Nah, jadi dulu challenge-nya di situ sih gitu. Jadi itu jadi barrier paling besar, makanya kenapa saya baru mulai usaha tuh setelah 6 tahun kerja. Baru bisa mulai baru bisa ngeyakinin diri gitu, karena dari dulu mindset gitu, kita dari kecil dari sekolah harus pakai seragam, harus nurut gitu, nggak boleh ini guru gitu pokoknya. Nah itu membuat mindset mungkin kebanyakan orang di Indonesia jadi memang dari SD, dari kecil sekolah itu disiapin buat jadi karyawan yang Jadi baik, pekerja. jadi pekerja yang baik gitu, walaupun nggak salah ya jadi pekerja itu gitu. Nah di sini mungkin orang banyaknya informasi, terbantu teknologi, jadi memudahkan orang untuk bisnis, untuk mulai bisnis, untuk nyoba gitu. Untuk Jadi, mencoba. gitu. Nah, saya ngelihatnya ini sih Mas Arsi. Jadi kalau orang banyak orang yang tadi kan siap-siap dulu kita gitu, sebelum mulai bisnis persiapannya harus matang apa dan lain-lain. Nah itu yang ngebuat sebenarnya kebanyakan orang-orang akhirnya nggak jalan-jalan bisnisnya. Karena lama di tahap persiapan. Iya gitu. Kalau Bob Sadino waktu itu pernah bilang bisnis yang bagus tuh bukan bisnis yang diomongin gitu, tapi yang dijalanin. Langsung dijalanin, gitu. action langsung. Karena pengalamannya tuh lebih banyak waktu berjalan dibanding teori-teori atau strategi-strategi yang kita buat gitu. Walaupun bagus ya gitu kalau kita strategi, cuman kita mesti punya deadline, kita harus selesaiin strategi ini kapan, planningnya kapan gitu. Pokoknya go or no go gitu. Jadi kebanyakan orang gitu nge-planning, banyak pertimbangan, nanti resikonya gini, ya emang gak ada yang enak gitu. Betul. Akhirnya gak jalan-jalan gitu. Makanya menurut saya tadi orang yang banyak anak muda yang bisa mulai seperti itu, kalau opini saya pribadi sih justru support gitu ya. Maksudnya kita justru ngelihat mereka itu ya kita support. Kalau mereka nggak mau, kan biasanya banyak yang agak so tau kan, gue bisa lah, sotoy. Jadi maksudnya pas kita bantuin nggak mau, ya udah, yang penting kita udah ngasih tahu. Yes. Gitu. Nanti mereka pas lagi jatuh kita bantuin lagi gitu sih. Jadi saya lihat justru di situ ada kelebihan di mana orang pengen punya ngejalanin usaha sendiri gitu kan, dia akan nyiptain lapangan kerja gitu, niatnya kan baik tuh pasti. Betul. Gitu. Jadi harusnya hal seperti itu menurut saya sih agak didukung ya. Harus disupport Mas ya. Harus disupport Yes. gitu, diarahin. Kalau mereka nggak bisa diarahin ya udah nggak apa-apa. Emang gagal ditipu ya emang harus itu ngalamin prosesnya. Iya. Iya, Jadi kalau betul. belum gagal, belum ditipu, siap-siap gitu. Kadang-kadang Akan ketemu nanti. Bagus ketemu sekarang berarti. iya makanya Betul. gitu. Oh ya, oke, setuju sih sama Mas Angga. Jadi Iya, opininya gitu sih Mas. mungkin kebanyakan yang jadi skeptis ini karena mereka sehabis itu tidak mau mencoba lagi nih Mas. Betul. Jadi trauma nih, ya kan, mengalami depresi, trauma, akhirnya wah ngejudge nih. Jadi mereka praduga tak Betul. bersalah terhadap bisnis. Kayak Iya, gitu balik ya. lagi Kan? kurva J tadi pas di bawah ya Iya. udah dia nggak mau naik Dia lagi. pas ke bawah udah keluar langsung kan, nggak mau naik lagi kayak gitu. Setuju sih, keren. Nah, Mas Angga, jadi tau nggak Mas? Jadi ternyata dari apa yang saya kulik nih tadi Mas ya, konsep di kasir dengan desainan itu ada kemiripan nih Mas. Wih, Apa sih kemiripannya? Jadi kemiripannya itu karena adanya sharing ekonomi Mas. Ya. Kayak di kasir nih, di kasir ini kalau yang saya tangkap Mas, koreksi kalau salah ya. Di kasir ini dia membuka sebuah peluang kerjasama terhadap UMKM ataupun pebisnis ataupun usaha Ya. yang ingin menggunakan jasa dari kasir ini untuk merapikan, memvalidasi, mempermudah transaksi. Ya. Dimana kan ada hubungan Benar. mutual timbal balik lah, timbal balik antara kasir dengan si usaha ini. Ya.
Sehingga mungkin si usaha ini lebih mudah untuk mendapatkan suntikan dana investor atau apapun lah. Betul. Di Shannon kita Betul. pun kayak gitu Mas. Di Shannon ini kita membuka opportunity bisnis nih kepada orang-orang yang ingin berbisnis tapi dia males bikin sistemnya, atau dia males nge-stok Betul. produknya, atau dia memang nggak bisa secara langsung untuk terjun ke lapangannya. Jadi kita menyediakan sebuah sistem yang namanya sharing ekonomi tadi. Ya. Kita berbagi peluang dengan para mitra kita atau konsumen-konsumen kita yang mau ambil kesempatan. Ya. Jadi mereka yang konsumtif, ayo jadi produsennya di sini, kita manfaatin nih kayak gitu. Karena kan Benar. kalau pebisnis itu Mas ya, kalau yang saya tahu ya, di mana ada duit ada pebisnis di situ. Benar gak sih? Ada duit pasti ada dia di situ kan. Kayak gitu. Jadi di mana kita bisa cari keuntungan ya kan. Betul. Even itu dari perilaku jahat, dari perilaku buruk orang ya. Itulah harus kita bisnisin kayak gitu. Benar. Di sini kan di Shannon kan kita dari segi ini ya, konsumtif, perilaku konsumtif manusia nih, terlebih lagi wanita. Betul. Nah, jadi kita tinggal meng-offer tadi peluang tadi. Kalian mau nggak memanfaatkan perilaku konsumtif? Nah, kalau Mas kan tadi meng-offer sebuah jasa, mau nggak lebih mudah secara bertransaksi dan lebih rapi kayak gitu. Iya. Nah, itu kemiripan sharing ekonomi yang saya lihat di sini Mas, ya kan, dari antara Shannon dengan kasir. Betul. Nah, kira-kira nih Mas, menurut Mas Angga nih ya kan, kalau anak muda mau memulai bisnis, sebaiknya dia mulai sendirian dulu, tanpa berkolaborasi dengan orang, atau sebaiknya berkolaborasi dulu untuk kayak gitu. Iya, kalau saran saya sih lebih baik berkolaborasi ya gitu. Maksudnya sampai sekarang pun saya nggak ada yang jalan sendiri gitu. Jadi pasti kolaborasi, entah teman, saudara, dan yang kita bisa kolaborasi secara profesional. Tapi Yes. jangan pernah kolaborasinya banyak nih kan, orang yang tar aja lah, legalnya gampang Konsorsium, gitu. Nanti aja gitu. Nggak jelas. nanti aja pas sudah jalan gitu. Karena orang biasanya mau susah bareng-bareng, tapi pas sudah seneng nggak mau bareng-bareng. Masing-masing. Gitu. Jadi prinsipnya kolaborasi itu supaya kita bisa lebih accelerate lebih cepat gitu, karena akan menutupi kekurangan-kekurangan yang kita ya gitu. Kayak saya misalnya, kekurangan saya di ngerjain finance, operation, hal-hal detail gitu. Tapi saya punya partner yang emang dia punya dia kurang bisa ke strategik gitu, tapi dia kalau detail jago gitu. Nah, kita Kolaborasiin lah. lebih kolaborasi di situ gitu. Makanya kurang lebih sih lebih baik seperti itu ya gitu. Makanya kalau Shannon kan saya lihat kan cukup gampang ya, orang kalau mau join ke sini, terus even ada mitra-mitranya itu kan ada membernya, Iya. ngumpul-ngumpul kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi sharing session buat eskalasi lebih cepat gitu Betul. sebenarnya gitu. Untuk accelerate lagi nih. Setuju. Nah, jadi memang harus kolaborasi lah, terlebih lagi anak muda ya Mas. Karena kan ya asam garamnya bisnis mereka belum terlalu jauh lah mendalami ya kan. Yang udah berusia juga ya kan, udah berumur juga kadang masih bisa gagal ya kan Mas ya. Betul. Apalagi kita yang muda gitu. Tapi yang keren lagi nih Mas ya kan, kadang anak muda itu dia muncul untuk berbisnis dengan ide gilanya Mas. Nah, itulah yang kadang kayak kasir nih. Kayak kasir ini kan, maksud kita kalau orang yang berpikir dengan jalan pikir biasa ya, flat, mereka nggak akan bisa pernah kepikiran kasir ini. Mereka taunya sistem pembukuan normal ya kan, debit kredit doang, tanpa ada yang kayak digitalisasiin gitu. Tapi dengan adanya terobosan anak muda tadi ya kan, didigitalisasi lah, itu kan ide gila. Sama kayak Gojek tadi, ide gila. Ternyata ide gila yang berhasil lah. Kurang lebih kayak gitu lah Mas ya kan, di bisnis itu ya kan. Bener. Ide gila yang diremehkan dulu pasti bisa rebound tuh habis itu. Sebenarnya lebih ke ini sih Mas, mungkin ya eksekusinya sih gitu. Jadi ide itu kadang-kadang kontribusinya ke kesuksesan tuh cuma 1% biasanya. Betul. 99% tuh gimana mengeksekusinya gitu. Jadi banyak juga mungkin orang punya ide, wah kayaknya bisa bikin ini itu. Ada tuh saya punya kenalan gitu, udah cukup berumur, ya ngide-ngide aja gitu. Kita bisa ini gitu. Tapi dari dulu ya gitu aja, udah nggak ada perubahan nih. Iya, maksudnya dia nggak mau starting atau mengeksekusi sesuatu gitu. Jadi kuncinya memang di eksekusi sih. Just do it ya Mas ya. Gitu. Ide mungkin basic tapi dieksekusi cepat. Itu jadi lebih baik sih harusnya. Keren. Gitu. Keren banget nih teman-teman semua ya. Jadi saya belajar ya kan, yang teman-teman yang nonton juga belajar nih hari ini. Jadi teman-teman semua
part of CEO Talk kita ini memang keren luar biasa ya teman-teman. Jadi karena bintang tamu kita hari ini itu memang orang yang secara apa ya, pengalaman teman-teman, milestone beliau tadi kan kita udah dengar juga ya, asam garam tempat jatuh ya kan, kembali kepada apa Tuhan ya Mas, sampai kayak gitu teman-teman. Itu titik terbawah berarti udah ya Mas ya. Iya. Akhirnya rebound. Dan saya dengar juga Mas Angga punya banyak F&B nih, bisnis F&B Mas. Enggak, cuman satu Mas gitu. Tapi ada beberapa sih, maksudnya beberapa industri lain nih. Nah, apa-apa aja nih Mas yang bisnis Mas lain? Kalau yang cukup berjalan namanya sekarang Makna Senja Coffee gitu. Itu coffee shop itu di mana tuh Mas? di Ciputat gitu. Di Ciputat. Nah, teman-teman mampir ya teman-teman, Makna Senja Coffee di Ciputat. Iya. Itu satu. Terus saya juga bantu ada jadi advisor di beberapa perusahaan. Ada namanya Batas, itu sekolah online buat ngaji buat anak-anak gitu ya. Gitu. Jadi bisa ngebantu guru ngaji sama ngebantu anak-anak yang mau ngaji lah gitu. Kita pertemuan Fasilitator. mereka di fasilitator di situ. Lalu juga bantu di ZM Now, zmnow.id itu baju punya saudara juga, punya Michael, Tania dan Saskia Meka mungkin pada tahu. Itu ada brand baju yang udah cukup lumayan juga, di situ bantu juga. Terus juga ada startup juga namanya catatbuku.id gitu, jadi advisor di situ. Saya curiga nih Mas. No. Jadi advisor atau yang punya nih Mas? Enggak. Kalau gitu, kalau yang punya sih ya kasir sama si Makna Senja. Ya. Sisanya sih kebanyakan advisor sama ngebantu beberapa startup aja sih. Tapi Mas ya, dari beberapa orang yang pernah saya ajak discuss kayak gini lah ya, ajak sharing, rata-rata yang mereka yang sukses ini Mas, mereka yang sukses kayak Mas lah sekarang, itu memang karena terbiasa multitasking Mas. Oh iya. Seberapa penting sih Mas multitasking bagi anak muda ini? Nah itu balik lagi sih, itu beda-beda sih Mas gitu. Jadi ada teman saya yang pinter banget gitu, tapi dia memang nggak bisa multitasking gitu. Dia kalau udah 2 kerjaan udah mulai, wah nih nggak susah nih nggak kayak gitu. Jadi itu balik lagi beda-beda gitu. Kalau saya punya prinsip, makanya tadi kenapa saya bikin beberapa itu gitu. Jadi ada lagi kita bikin namanya energy hub Mas gitu. Jadi solar panel, motor listrik sama charging listrik gitu. Nah itu cukup banyak gitu, karena biasanya kalau kita planning 10 usaha itu yang jadi cuma 2. Diversifikasi. Jadi memang orang ngelihatnya kesannya banyak banget nih gitu. Tapi kan beberapa tempat saya cuma jadi advisor ya. Dan kalau dilihat dari situ sebenarnya konsepnya nggak terlalu jauh beda gitu. Maksudnya konsep bisnis intinya ngeliatin matriks gimana revenue-nya lebih baik, hal-hal apa aja yang bisa membuat revenue lebih baik, hal-hal apa yang membuat cost lebih efisien gitu. Jadi konsepnya sebenarnya itu aja, tinggal kreativitas kita aja gimana ngarahin supaya di industri ini cocok seperti apa, industri ini cocok seperti apa gitu. Itu sih sebenarnya nggak jauh-jauh sebenarnya. Keren banget deh pokoknya. Jadi ngomong sama Mas Angga teman-teman semua hari ini kayak memang daging semua nih teman-teman. Jadi isi pembicaraan kita nih daging semua nih teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita ya kan, Shannon Global Indonesia. Mungkin Mas Angga IG-nya apa? Bisa disebut biar di follow nih. Angga Anggara. Ntar di bawah ya teman-temannya, ada di bawah. Di bawah. Di sini ya? Beda di sini pokoknya. Nah jadi teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih Mas. Yes. Nah jadi saya ingin bikin konklusi nih untuk discuss panjang kita hari ini. Dimana gimana nih Mas tips menurut Mas agar bisa sukses di usia muda sedini mungkin lah. Sedini mungkin. Jadi kalau di usia muda kan itu lebih tertarget ya. Sekarang sedini mungkin aja deh. Jadi sedini mungkin kan orang beda-beda nih. Iya gitu. Kayak sebenarnya ada beberapa sih. Mungkin yang pertama agak standar ya. Orang selalu bilang jangan nyerah gitu, karena gimana pun pasti kita akan ada di posisi udah mau nyerah gitu. Nah di situ dicoba sih sebenarnya. Jadi pas udah di posisi itu hajar terus aja gitu, jangan nyerah aja udah gitu. Pokoknya pakai cara apapun asal halal supaya bisa tetap jalan gitu, supaya bisa ini gitu. Yang kedua, mindsetnya jangan pernah kita mau dapat uang banyak, kita mau supaya kaya, supaya ini gitu. Jadi mindsetnya adalah gimana kita bisa kasih manfaat ke orang gitu. Manfaat itu kan
kita bisa kasih, kita jadi sebuah solusi kan dari pain point orang gitu. Betul. Nah, jadi orang ada masalah apa, kita coba lihat kita bisa ngasih nih solusi ininya gitu. Kayak tadi lah kayak Gojek gitu, orang ada masalah, punya isu, malas keluar. Kalau naik ojek harganya kemarin cuman jarak 5 kilo bisa 40.000 Iya. gitu, nggak ada standarisasi gitu. Nah, makanya dibuat itu gitu, makanya kasir ngebuat juga seperti itu gitu. Kita lihat pain point, solusi apa yang bisa kita kasih gitu. Jadi itu. Nah, yang terakhir, yang paling penting menurut saya 2 hal tadi sebelum itu nggak usah dipikirin, yang paling penting adalah dimulai gitu. Mulai langsung. Jadi kalau kelamaan dipikirin nggak bakalan mulai-mulai, nggak jadi apa-apa tuh. Nggak jadi apa-apa. Solusi apa tadi kita Dikubur bahas. doang idenya. Iya makanya ide apa solusi terus macam-macam lah yang tadi kita bahas tuh nggak bakalan jalan kalau kita nggak mulai. Nggak ada eksekusinya Mas ya. Nah, mulai aja, nggak harus perfect gitu. 70% menurut kita bisa jalan lebih baik dibanding kita nggak jalanin apa-apa. Daripada nggak mulai sama sekali. Betul. Betul. Jadi lebih baik menyesal karena udah memulai daripada belum. Iya. Bener ya Mas ya. Ntar pas udah mulai barulah kita pikirin manajemen resikonya ya kan, diverifikasi dan segala macamnya. Oke. Yes. Teman-teman semua, Betul. kita udah di akhir. Terima kasih teman-teman telah menonton segmen spesial BTS pada hari ini, CEO Talks bersama Mas Rahmat Anggara, ya CMO Mas ya. Ya. CMO dari kasir.id, dan tadi juga kita udah dengar banyak banget bisnis beliau di luar kasir teman-teman ya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin request konten, boleh ntar request di bawah teman-teman, tinggal di komen ya kan. Jadi kita akan berusaha memenuhi kemauan teman-teman semua nih di channel. Oke teman-teman, sampai jumpa di segmen berikutnya BTS. Goodbye teman-teman. Thank you, Shane. Bye.